ya. Maaf jika ada salah baik yang disengaja maupun tidak ya, karena ini masih suasana Lebaran. Oke, ini pada pulang kampung, masih di kampung atau sudah pada Bandar Lampung ini? Masih di kampung, Bu. Masih, Bu. Terdengar ya? Sudah saya ya? Terdengar, Bu. Masih ini ya. Ada orang Lampung ya soalnya. Nanti saya minta tolong nanti diingatin ya kalau misalnya suara saya putus-putus, minta dikasih tanda gitu ya. Di ini aja di sela aja kalau saya. Oke. Nanti saya minta tolong diingatin ya kalau suaranya jaringannya hilang-hilang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya buka ya perkuliahan kita hari ini minggu 11 ya, kalau materi sesuai dengan materi minggu 11. Sorry, Marwan, suara saya terdengar ya Marwan ya? Terdengar, Bu. Oke. Untuk itu mungkin saya present dulu ya. Untuk materi kita minggu hari ini, minggu ke-11, karena saya sesuai materi ya, sesuai minggu, walau ada beberapa materi yang nanti, sebenarnya kan ini bukan minggu 11 ya, minggu keberapa? Minggu 13 ya? Benar nggak? Benar Iya, tidak minggu 13? Ya, minggu 13 ya, tapi materinya tetap saya mengurutkan minggu 11. Nanti kalau untuk materi yang selanjutnya nanti kita cari waktu ya sebagai pengganti gitu ya. Oke, sudah share, sudah terlihat ya share saya ya. Bentar, udah ya tadi ya, sebentar ya. Oke. Oh, sorry. Misalnya. Oke, untuk materi kita hari ini, mungkin saya akan membahas, kita masih di materi batuan ya, sorry, sumber daya energi. Kalau minggu sebelumnya itu kita membahas tentang sumber daya energi terkait apa? Ada masih ingat? Ada masih ingat nggak? Batuan dan mineral. Oke, batuan dan mineral ya. Nah, kalau hari ini adalah minyak bumi dan gas. Jadi masih terkait dengan sumber daya energi. Yang beda adalah ininya ya. Kalau minggu lalu mineral dan batuan. Kalau yang hari ini adalah minyak dan gas. Oke. Oke. Nah, ini adalah kebutuhan dan kebutuhan dari pangan manusia sendiri ya. Jadi apa saja yang kita gunakan atau manusia yang gunakan sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya ya. Nah, ini yang terkait dengan materi dari sumber energi. Yang pertama ada pangan. Kan kita sudah tahu ya, pangan, sandang ya, kemudian kita butuh manusia itu butuhnya rumah, kemudian peralatan dan transportasi. Nah, kebutuhan 5 ini adalah memakai sumber daya energi. Oke. Kemudian, nah ini adalah kebutuhan dan tanggapan manusia sendiri. Kalau misalnya kebutuhan untuk kesehatan, itu ada 3. Ada fisik, rohani, dan lingkungan. Lingkungan itu akan mempengaruhi dari kesehatan manusia itu sendiri, ya kan? Biasanya kalau kita ngelihat yang hijau-hijau gitu ya, ngelihat hutan gitu ya, ada sumber energi yang positif untuk diri kita, apa sih gitu. Secara di bawah alam sadar kita lebih fresh gitu ya kalau melihat yang hijau-hijau. Oke, ini adalah untuk kesehatannya, kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, kemudian hal yang lebih tinggi itu baik pemerintah ya, pendidikan, falsafah, sastra, budaya, dan religi.
Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, ini lingkungan binaan itu adalah lingkungan yang bisa kita kita ibarat adalah lingkungan budidaya yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita olah. Yang pertama itu ada permukiman, ya. Kemudian itu ada pertanian, kemudian ada industri, ya. Industri itu baik pertambangan, pariwisata itu adalah kegiatan industri. Kemudian daya guna laut dan pantai serta sarana prasarana. Ini ada 5 lingkungan binaan. Ya, kemudian bagaimana lingkungan binaan ini menimbulkan perubahan terhadap lingkungan asal, ya. Jadi aktivitas dari 5 ini akan mempengaruhi lingkungan asalnya, ya. Contoh permukiman kita ambil. Yang mempengaruhi lingkungan asal adalah sebelum terjadinya permukiman, sebelum adanya permukiman pasti itu misalnya ya, itu lahan non terbangun atau lahan pertanian. Ketika itu dimanfaatkan atau dialihfungsikan lahan menjadi permukiman, maka itu akan merubahkan lingkungan asalnya yang awalnya pertanian menjadi permukiman. Seperti itu ya contohnya. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari 5 ini. Contohnya kalau permukiman, dampak positifnya apa? Terjadi alih fungsi lahan misalnya dari lahan pertanian menjadi permukiman. Apa dampak positif dan negatifnya? Menurut kalian? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Siapa? Resen ya, biar saya ini. Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jabar Asalam, NIM 120. Kalau menurut saya dampak positif dari alih fungsi lahan tersebut adalah tersedianya pemukiman ataupun rumah bagi masyarakat, Bu. Oke. Itu dampak positifnya, Abdul. Iya, Bu. Kalau dampak negatifnya apa yang terjadi? Dampak negatifnya adalah karena alih fungsi lahan tersebut dapat menyebabkan ketergangguan ekosistem alam tersebut, Bu. Misalkan karena biasanya di lahan terbuka atau lahan tidak dibangun itu sebagai tempat penyerapan air, ketika lahan tersebut berubah menjadi dibangun, berkurangnya resapan air, Bu. Kemudian apabila ada fauna yang tinggal di situ bisa hilang juga, Bu, hewan-hewannya. Terima kasih. Iya, oke. Itu yang terjadi di sekitar kita ya, Abdul dan teman-teman yang lainnya. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita menyambung dari apa yang sudah temannya Abdul ceritakan tadi, kalau daerah resapan kurang apa yang terjadi? Bencana, misalnya seperti banjir ya. Karena kenapa? Kalau di dalam materi hidrogeologi waktu itu, ketika air turun tidak dapat meloloskan lagi ya dia ke dalam tanah meresap, maka akan terjadi bencana banjir. Kan seperti itu ya. Karena air tidak bisa masuk ke pori-pori tanah. Oke, kalau yang industri pertambangan pariwisata, apa yang dampak positif dan negatifnya? Pariwisata dulu deh, yang lebih gampang, yang lebih awam kita ini. Ada yang tahu dampak jika terjadinya kegiatan pariwisata? Oke, Satrio silakan. Sebenarnya izin pertanyaan diri, Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Satrio Prianto dengan NIM 061 RD. Kemudian kalau dari sektor pariwisata sendiri, untuk dampak positifnya itu ada di bisa meningkatkan ekonomi dari suatu wilayah, Bu. Dan untuk dampak negatifnya bisa menimbulkan kemacetan, Bu. Jadi kalau dia tuh tempat pariwisata namun tidak dikelola dengan baik, pasti akan menimbulkan kemacetan. Oke. Nah, itu ya, kalau misalnya ada kegiatan pariwisata ya, selain apa yang disebutkan Satrio tadi, mungkin dampak positifnya adalah menambah lapangan pekerjaan biasanya. Kalau ada kegiatan pariwisata di situ, kalau industri adanya lowongan pekerjaan di situ, kegiatan pekerjaan di situ ya. Yang kemudian menambah dampak negatif yang temannya Satrio tadi sebutkan. Dampak negatif adalah masalah pencemaran lingkungan. Biasanya kenapa? Di dalam kegiatan pariwisata, biasanya wisatawan itu terutama untuk Indonesia ya, sebenarnya tidak semua wisatawan seperti itu. Kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka malah menghargai apa yang sudah mereka datangi gitu ya tempatnya. Beda kalau kita ngambilnya lokasinya misalnya di Sumatera dulu deh gitu ya. Di Pantai Mandapa ya, coba deh perhatikan.
Kalau misalnya kalian perhatikan ketika ada kunjungan wisatawan itu membuang sampah sembarangan, padahal sudah ada kotak sampah kan seperti itu. Nah itu yang akan mempengaruhi dari perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan di situ. Nah biasanya itu yang dampaknya negatif karena kegiatan pariwisata ini umumnya yang paling banyak ya, yang paling banyak berdampak itu terhadap lingkungan yaitu sampah ya, hasil buangan limbahnya itu ya. Oke, terima kasih untuk Abdul Satrio. Lumayan ya kita dalam suasana Lebaran ini tetap harus kuliah gitu ya, karena akan menumpuk nanti kalau kita tidak melaksanakan perkuliahan. Oke, ini kita masuk ke tentang bagaimana proyeksi pasokan energi yang ada di dunia. Karena kita membahas tentang minyak bumi dan gas, maka kita harus tahu energi-energi supply yang ada di dunia ya. Nah, di sini ada dua ya. Yang perlu kalian ketahui, ada teknologi baru, ada pengurangan bahan bakar fosil. Bagaimana setiap teknologi baru itu akan mempengaruhi permintaan dari energi itu sendiri, ya. Nah, kalau jadi ini, kalau misalnya kita lihat di teknologi baru di sini, ya, itu ada hidrolog, ya, kemudian ada solarnya, kebutuhan solar. Jadi dalam penggunaan teknologi baru itu pasti ada permintaannya, permintaan solar, hidrolik, ya, kemudian ada untuk permintaan nuklir. Kalau perhatikan kalau yang ada di Kim Jong Un itu presiden mana? Korea Utara ya? Korea Utara ya? Nah, Korea Utara ya. Kalau kalian perhatikan kan sekarang ini Rusia itu lagi ini ya sama Ukraina, kemudian ada pembuatan di Korea Utara ya, itu nuklir. Nah, kalian perhatikan itu adalah penggunaan teknologi yang saat ini ya, teknologi terbaru. Penggunaan itu akan mempengaruhi permintaan dari energi itu sendiri, pasokan energi. Nah, itu adalah salah satu penggunaan energi, permintaan energi yang sangat tinggi ya. Jadi pembuatan nuklir itu bukan hanya jadi ada materi-materi lainnya menggunakan minyak dan bumi dan gas gitu ya. Nah, kemudian ada pengurangan bahan bakar fosil di sini. Ada 3, ada batu bara ya, ada kemudian ada gas alam, natural gasnya, kemudian ada minyak mentah itu sendiri. Nah, ini adalah yang terdapat dari teknologi baru dan pengurangan bahan bakar dari fosil. Nah, kemudian ketika permintaan energi di dunia itu sangat tinggi setiap tahunnya ya, dari tahun ke tahun pasti permintaan energi di dunia ini pasti sangat tinggi. Kenapa? Karena yang pertama, masyarakat atau penduduk dunia bertambah. Nah, itu yang mengakibatkan akan banyaknya kebutuhan energi yang digunakan ya, karena setiap kebutuhan manusia itu energi yang digunakan berbeda-beda juga ya. Oke. Kemudian ketika permintaan energi dunia ini tinggi, maka karir yang ada di bidang perminyakan dan gas ini pasti sangat tetap penting sampai saat ini bahkan ya. Makanya kalau kalian lihat di Freeport ya, itu kan karirnya itu pasti tinggi-tinggi dan salary-nya pun sangat tinggi dan resikonya pun sangat tinggi juga. Jadi risiko dan salary itu biasanya saling bergantungan. Ketika risiko tinggi, maka salary pun tinggi juga, gitu ya. Oke. Nah, nanti jadi udah tahu kan harus kerja di mana gitu ya. Jadi seorang PWK itu enggak semerta-merta harus di Bapeda, harus di bidang instansi pariwisata misalnya, harus di ATR. Kalian bisa juga bermain di dalam karirnya misalnya yang tadi ya, seperti di Freeport gitu ya, di tambang itu tuh kalian bisa. Karena kalian seorang planner tuh bisa masuk di mana saja. Tapi kalian harus tahu celahnya, posisinya seorang planner ini ada di mana sih, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini adalah produk minyak yang ada di bumi, ya. Yang pertama ada bensin, ya. Nah, bensin ini ada 19,5 gallons, ya. Kemudian ada minyak bakar, ya. Kemudian ada bahan bakar, kemudian ada aspal di sini, ya. Kemudian ada karosen ini minyak tanah ya minyak tanah. Kemudian ada pelumasnya, lubricants-nya, kemudian ada petrokimianya dan produk lainnya. Jadi
produk minyak bumi di sini terdiri dari keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 di sini ya. Oke. Ini adalah produk minyak yang ada di bumi. Jadi pemanfaatannya beda-beda. Kalau bensin untuk apa? Gasolin ini. Ayo, biar nggak ngantuk. Kendaraan bermotor, Bu. Nah, kendaraan bermotor, bermobil gitu ya. Minyak bakar, sama ya. Kemudian bahan bakar aspal. Nah, aspal itu juga menggunakan sumber daya energi ya, menggunakan minyak dari bumi ya. Oke. Nah, apa itu minyak bumi dan untuk apa digunakan? Jadi mungkin kita tahu minyak bumi ini hanya sebagai misalnya yang kalian tahu sebagai bahan bakar, untuk bahan bakar gitu ya, yang sering terjadi, yang sering kita gunakan bahkan ya. Nah, tapi di sini apa itu minyak bumi dan gunanya untuk apa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa substansinya ya, ada gas, ada nafta ya, ada gasolin ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Gas itu biasanya untuk apa? Gas. Di sini digunakannya untuk apa nih? Buat masak, Bu. Oke, buat masak. Contoh yang sudah kalian gunakan apa? Yang di sekitar, yang sudah pernah kalian gunakan deh. Gas itu, yang seperti apa tuh? LPG, Bu. LPG ya. Selain LPG itu, kalian pernah camp? Ya, Bu, gas portable itu. Nah, gas portable itu ya, kompor yang berkemah itu menggunakan gas ya. Kemudian ada nafta di sini. Nafta ini seperti apa nih? Ada yang tahu? Nafta itu bisa buat kayak ini, Bu, bahan bakar kompor kemah juga, dia bentuknya cairan juga, Bu, nafta itu. Ya, nafta ya. Nah, kemudian kosmetik untuk perempuan ya, supaya tahu. Kosmetik ya dan bahan pakaian yang kita gunakan ini itu memakai bahan dari nafta juga. Ada indikatornya nafta juga ya. Jadi kemudian gasolin. Nah, ini adalah bensin kendaraan yang sering kita pakai ya. Kemudian minyak tanah ya. Kemudian ada minyak diesel ya. Nah, ini untuk solar ya, bahan bakar solar tuh. Kemudian ada minyak pelumasnya ya, ini oli mesin. Nah, itu digunakan. Kemudian ada fuel oil. Nah, ini digunakan untuk biasanya untuk kapal ya. Kalau setahu saya ini fuel oil ini kalau dulu di Kalimantan itu pernah ada tuh bapaknya berdiskusi tentang fuel oil itu untuk kapal biasanya kan. Kemudian ada residu. Nah, residu ini untuk penggunaan aspal biasanya gitu ya. Nah, ini yang disebut apa itu minyak dan untuk apa digunakan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Saya lanjut dulu, boleh? Berarti? Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini adalah peta cekungan. Cekungan ini biasanya terdapatnya minyak ya, minyak dan gas, biasanya gitu ya. Nah, ini adalah peta Indonesia. Jadi di mana persebaran cekungan, di mana yang menghasilkan, di mana dengan adanya penemuan ya dan belum menghasilkan. Kemudian ada cekungan di bor belum ada penemuan ya, kemudian ada cekungan belum di bor. Jadi ini adalah persebaran. Yang warnanya pink, kalian perhatikan di keterangannya sebelah kiri pojok bawah sebelah kiri. Yang warna pink adalah cekungan yang sudah menghasilkan minyak. Ya, jadi ini yang tersebar. Jadi kalian perhatikan kalau di Sumatera itu sudah ada temuannya itu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Nah, kalau di Sibolga dan Bengkulu ini dia ada cekungan dengan penemuan tapi belum menghasilkan. Yang belum menghasilkan ini maksudnya belum diolah atau belum belum tahu lokasinya, sumbernya ini di mana sih yang perlu dibor gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah sudut kepulauan yang luas ini dieksplorasi? Nah, kemudian masihkah tersisa sebidang tanah yang secara geologi potensial untuk menghasilkan minyak yang banyak? Ya, kenapa sih yang kalian tahu? Kenapa cekungan itu
mengindikasi bahwa di situ pasti ada minyak yang tersimpan. Ada yang tahu tidak? Cekungan. Tahu cekungan? Cekungan itu seperti apa? Ya, waktu kita belajar di curug, ada peta curug, itu kan cekungan tuh. Sorry ya, ini kayaknya putus-putus jaringan nih. Sudah kembali belum suara saya, Marwan? Belum, Bu. Masih kurang jelas ya suara saya? Sekarang sudah, Bu. Oke, saya lanjutin ya. Pertanyaannya adalah kenapa di daerah cekungan itu banyak mengindikasi bahwa itu akan menghasilkan minyak? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? Putu Tarisa, Bu. Oke. Kalau dari yang saya baca itu tuh karena di cekungan itu tuh ada ada proses terbentuknya minyak itu sendiri, Bu. Kalau yang saya baca itu sistem petroleum namanya. Itu saja? Iya, Bu. Oke. Nah, biasanya juga menambahkan yang Putu, terima kasih Putu. Biasanya di daerah cekungan itu ada tekanan ya, tekanan yang nantinya akan keluar. Nah, itu yang akan menghasilkan minyak. Tekanan itu akan mempengaruhi juga temperatur. Jadi temperatur ini yang akan menyebabkan adanya keberadaan minyak ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk ahli geologi, ini kan kita berbicara tentang batuan ya. Jadi pasti kita berbicara tentang bagian geologi. Biasanya untuk mengetahui suatu daerah itu memiliki cadangan migas ya, minyak dan gas, biasanya itu ahli geologi itu mengetahuinya dengan hubungan antara lokasi geografis, makanya ada persebaran di sini ya, lokasi wilayahnya, lokasi geografis dengan tatanan geologinya ya daerah tersebut, di mana itu khususnya daerah yang memiliki batuan sedimen. Jadi kalau misalnya ada lokasi yang terindikasi terdapatnya batuan sedimen, biasanya pasti ada indikasinya minyak dan gas di situ. Ya. Nah, kemudian suatu daerah itu juga ya biasanya terpenuhi jika minyak bumi itu ada 3 ya, yang setahu saya yang saya baca itu. Yang pertama itu adanya batuan induk. Nah, biasanya batuan induk ini terbentuk dari batuan sedimen ya. Kemudian yang kedua itu adanya batuan reservoir. Nah, reservoir ini fungsinya itu untuk mengakumulasi minyak bumi ya, di mana ini minyak bumi ini terdapat di mana sifatnya itu menyerap atau permeable ya, atau porosnya itu banyak seperti batu pasir. Jadi mudah menyerap gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adanya lapisan penutup. Biasanya seperti itu. Nah, lapisan penutup ini adalah yang lapisan kedap air. Nah, di daerah cekungan ini pasti terdapat 3-tiganya ini. Jadi itu yang mengindikasi terdapatnya minyak dan gas. Ya. Nah, selain bisa dilihat dari sifat geologisnya, ya. Nah, itu migas itu bisa juga ditemukan dari cekungan-cekungan yang ada. Selain cekungan ya, ini ya. Oke, ini yang peta sebaran yang ada di Indonesia. Bagaimana persebaran cekungan yang menghasilkan dan belum menghasilkan. Sebenarnya yang belum menghasilkan ini ada juga mengindikasi itu tuh tidak ada atau bahkan itu ada, ya. Jadi belum tentu nih. Jadi dicek dulu sejarah geologisnya, kemudian letak geografisnya itu dicek dulu. Jadi ketika misalnya industri migas itu mengebor, dia tidak langsung mengebor, tapi diceknya dulu. Ya. Itu ada ilmunya lagi gitu ya. Nah, ini adalah peta lokasi celah timur ya. Ini
bagaimana ini yang menghasilkan, ini contoh dari lokasi yang menghasilkan minyak bumi dan gas, ya. Kemudian ini adalah proses sistem perminyakan, ya. Ini saya sekilas saja ini ya. Jadi ada ada proses sistem perminyakan. Jadi bagaimana mereka mengebor itu ada prosesnya. Nah, ini adalah jenis korogen tipenya di sini ya. Jadi ada yang rawan berminyak, alga, ini dari tumbuhan nih. Kemudian ada yang berkayu, rawan gas. Jadi untuk mengebor itu perlu kehati-hatian yang sangat tinggi ya. Safety-nya harus ketiganya itu sangat harus diaplikasikan sekali gitu. Kemudian ini ada jenis minyak yang ada di bumi. Jadi minyak yang jenis minyak yang ada di bumi ini ada yang dari alga, ada yang dari wood, ya. Kalau yang dari ganggang, ya, atau alga ini biasanya itu kaya dengan hidrogen, ya. Yang di sini, yang artinya itu rawan terdapatnya banyak minyak. Kalau yang dari wood atau kayu wood ini ya, nah itu miskin hidrogen, ya, sangat sedikit hidrogennya, tetapi ini akan rawannya, gasnya sangat rawan gitu ya. Nah, ini adalah jenis minyak yang ada di bumi. Kemudian ini adalah asal-usul minyak bumi. Jadi asal-usul minyak bumi ini, yang pertama dia sebenarnya minyak bumi ini terbentuk dari organik ya. Dari misalnya dari hewan ya yang hewan, bangkai-bangkai hewan itu kemudian menumpuk ya, kemudian itu menjadi batuan. Nah, batuan inilah nanti setelah dia matang ya secara termal, kemudian itu yang menghasilkan oil atau minyak ya. Nah, ini adalah jenis perangkap dari hidrokarbon. Kalau yang tadi itu adalah jenis kerogennya, kalau yang ini adalah jenis hidrokarbonnya. Oke, ini ada beberapa, ada antiklin gitu ya, ada pin cloud ya. Sebenarnya ini cukup kalian pahami saja gitu ya, tapi tidak harus, karena kita seorang planner, kita bukan seorang geologis ya. Nah, ini adalah masalah lingkungan dan tata ruang di industri migas. Jadi banyak ada korelasi antara masalah lingkungan dan tata ruang industri migas. Ketika ada kegiatan industri ya, maka di situ akan terjadinya masalah lingkungan dan itu akan merubah tata ruang dari suatu daerah tersebut. Nah, contoh diskusi di sini adalah konflik tata guna lahan ya, tata ruang apa saja di kawasan industri migas. Ketika kalian melihat suatu lahan atau suatu daerah industri migas, konflik apa-apa saja yang sering kalian pahami gitu yang terjadi. Ada yang tahu tidak? Contoh yang ada di Freeport atau yang di mana gitu, konflik-konflik apa aja? Kalau misalnya kalian baca berita atau kalian baca kalian melihat berita, apa saja konflik yang di kawasan industri migas. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Izin menjawab, Bu. Oke, Raihan ya. Silakan Raihan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raihan Rahman dengan NIM 121220 atau 01. Izin Bu, biasanya konflik yang ada di wilayah kawasan industri migas itu biasanya yang pertama itu masalah perizinan, Bu, suka bermasalah dengan masalah perizinan. Kemudian masalah mengenai lingkungan di sekitarnya. Pasti efek dari kawasan industri migas itu adalah kerusakan lingkungan, Bu. Nah, itu banyak juga diprotes. Jadi itu juga bisa menimbulkan masalah. Kemudian masalah kayak di sekitarnya, misalnya kan terjadi di Freeport itu terjadi pengerusakan lingkungan. Kemudian masyarakat juga ada yang kehilangan tanahnya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, Bu. Oke. Itu saja, Bu, yang saya tahu dari berita-berita. Terima kasih, Bu. Terima kasih Rehan. Nah, itu yang memang yang sering kita ini ya jumpai gitu ya, atau yang sering kita bahkan kalau misalnya kita melihat ada industri migas yang kecil ya daerahnya, pasti itu juga yang terjadi ya, perizinan itu kita belum tahu ya
baik legal maupun ilegal gitu ya. Kemudian biasanya limbahnya ketika mereka mengebor itu mereka biasanya pelaku industri itu tidak mengindahkan akibat setelah mereka mengebor atau mereka mengambil sumber daya tersebut. Biasanya gitu. Nah, itu yang mempengaruhi lingkungan. Jadi ketika dia mengebor, ya, ketika pelaku industri itu mengebor, biasanya langsung aja udah gitu ditinggalin tanpa dia mengereboisasi lagi atau peremajaan daerah. Biasanya seperti itu ya yang ditemukan. Terima kasih Rehan. Nah, ini adalah contoh dari kawasan Delta Mahakam. Ada yang tahu Delta itu apa? Dulu kalau di LHS kan ada tuh Delta itu apa sih? Nah, kita contoh coba ada yang masing ini kita ngerimain. Delta itu apa sih? Yang ada di kawasan pesisir. Keywordnya gitu. Ada? Ada yang masih ingat? Skip. Saya ke aliran sungai gitu, Bu. Apa? Sorry. Aliran sungai. Apa? Sorry, Satrio. Aliran sungai, Bu. Aliran sungai. Ada yang lain? Oke, Fikri. Pantai yang lebih menjorok ke laut, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih Fikri sama Satrio. Jadi delta itu adalah garis pantai menjorok ke laut ya. Nah, kenapa di delta itu biasanya ada potensi SDA-nya di situ? Karena ada sedimentasi sungai, ya kan? Pernah ya yang di hidrogeologi saya ceritakan, biasanya kalau di muara itu terdapat sedimentasi tinggi karena ada material-material yang dibawa oleh aliran sungai dari hulu ke hilirnya, itu ya. Nah, ini kita kembali ke slide. Kawasan Delta Mahakam adalah wilayah yang memiliki potensi konflik yang dikarenakan karakteristik kawasan Delta Mahakam ini rentan dari sisi lingkungan hidup karena letaknya adalah di antara pantai sama daratan, gitu ya. Lautan sama daratan. Kemudian di beberapa potensi alam migas tambak yang berkepentingan dalam satu unit spasial ruang. Jadi ada tumpang tindih peruntukan di sini. Ada kebutuhan untuk migas, ya, kemudian ada untuk tambak. Biasanya kan kalau di pinggir-pinggir pantai ada tambak juga ya kan? Coba perhatikan, tidak semua pantai sebenarnya, tapi ada potensi alam di situ biasanya dimanfaatkan oleh oleh masyarakat itu sebagai tempat tambak gitu ya dan migas. Migas ini biasanya yang saya sebutkan tadi biasanya banyak di daerah yang memiliki sedimentasi sangat tinggi. Biasanya itu terindikasi pasti banyak migasnya, ya. Nah, kemudian ada tumbuhnya kantong-kantong permukiman yang memerlukan penataan. Jadi ini yang menyebabkan tata ruang dan lingkungan yang berujung konflik biasanya. Nah, ini adalah peta tutupan lahan di mana ini dari tahun 1992, 1996 dan tahun 2021. Ini di kawasan Delta Mahakam ya. Nah, kalian perhatikan bahwa terjadinya perubahan alih fungsi lahan dari setiap tahunnya. Benar nggak? Benar? Ada yang berkurang, ada yang bertambah, bahkan ada yang yang sama sekali tidak ada lagi. Kira-kira apa yang paling signifikan di sini? Yang sangat berkurangnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak dari peta ini? Izin jawab. Mungkin Oke, silakan. Yang paling banyak berkurang itu yang bagian pink itu, Bu. Yang pink? Namanya apa? Oke. Karena kita tidak tahu ini keterangannya apa ya. Benar nggak? Coba, kalau yang hijau pasti apa? Ruang terbuka hijau ya biasanya ya, atau hutan ya. Kalau di daerah pinggir pantai apa ini biasanya? Terindikasi apa? Yang warna hijau. Yang warna hijau. Hutan tembakau mungkin, Bu? Ya, biasanya gitu. Karena kenapa? Hutan tembakau itu biasanya sedimentasinya sangat tinggi di situ, ya. Makanya dia biasanya dimakan untuk sumber daya minyak dan gasnya tinggi, ya. Nah, ini sangat signifikan ya. Kita yang ngambil hijau aja karena itu yang kita tidak tahu yang pink ini antara permukiman atau
atau industri ya, itu kan kurang tahu nih ya. Nah, yang hijau itu semakin tahun semakin berkurang ya, kalian perhatikan ya. Nah, itu yang akan menyebabkan masalah terhadap lingkungan. Kenapa? Ekosistem tidak ada tempat tinggalnya lagi, ekosistem laut ya. Itu contohnya. Nah, ini adalah perubahan guna lahan di kawasan Delta Mahakam. Jadi, nah ini ada keterangannya ternyata di sini ya. Jadi ada hutan mangrove air asin, hutan mangrove air payau, ya itu yang perubahan guna lahannya yang sangat signifikan. Kemudian ada permukiman, kemudian ada tambak di situ. Jadi ketika ini tambak dan migas ini dalam satu ruang, maka ada tumpang tindih pemanfaatan ruangnya di situ. Ya itu yang biasanya berujung konflik. Oke. Nah ini adalah peta geologi kawasan Delta Mahakam. Ini saya ambil contohnya ya. Yang di daerah terdapatnya banyaknya terindikasi karena ada sedimentasi berpotensi adanya minyak dan gas. Oke. Kemudian ini adalah peta aktivitas migas di kawasan Delta Mahakam. Jadi kawasan ini tadi ya, ini merupakan kawasan yang aktivitas migasnya sangat tinggi di sini ya. Karena ada sedimentasinya. Jadi kalau misalnya secara kasat mata ketika kalian melihat sedimentasinya tinggi di wilayah A, maka itu ada pasti ada aktivitas migas di situ. Ya. Nah, ini adalah peta salinitas air laut yang ada di kawasan Delta Mahakam. Nah, ini adalah zonasi tambaknya tadi. Ya. Lahan konservasi, jadi dari hutan mangrove itu menjadi tambak. Ya, jadi dialihfungsikannya. Nah, kemudian ada skenario pengembangan wilayah. Jadi, ketika ini terjadi, ada tumpang tindih pemanfaatan ruang dalam satu wilayah. Jadi, ada skenario bagaimana untuk mengembangkan wilayah. Nah, ini adalah skenario bagaimana keuntungannya dan bagaimana kerugian. Seorang planner, ini yang harus kita, ketika kalian memahami suatu fisik kondisi wilayah, maka kalian bisa membuat skenario pengembangan wilayah. Itu gunanya seorang planner. Jadi kalian harus tahu bagaimana keuntungannya, bagaimana kerugiannya, dan bagaimana skenario yang akan diambil. Itu ya. Jadi posisinya planner tahu ya, kenapa kita membahas tentang migas ini. Oke. Nah ini adalah peta overlay, analisis kegiatan kesesuaian lahan. Jadi overlay itu tumpang tindih, jadi ada beberapa kawasan yang kemudian di overlay menjadi suatu peta ya, overlay dari kegiatan kesesuaian lahan. Peta ini digunakan. Kenapa harus membuat peta kesesuaian lahan? Karena kesesuaian lahan ini sesuai dengan peruntukan kawasan itu. Misalnya lahan yang cocok untuk tambak ya di sini gitu ya, di kawasan yang ungu ini gitu ya. Nah, misalnya kawasan yang warna ungu ini adalah kawasan hutan mangrove air asin. Ketika mau dialihfungsikan lahan cocok untuk tambak tidak ya gitu ya, karena di air asin mungkin tidak cocok. Tapi kalau misalnya kawasan hutan mangrove air payau biasanya cocok untuk dijadikan atau dialihfungsikan menjadi tambak. Biasanya seperti itu. Nah itu yang digunakan oleh pelaku industri ya, bagaimana dia mau melihat sebuah kondisi wilayah, tapi dia harus menggunakan peta dulu. Biasanya gitu. Orang geografi, orang geologi, orang seorang planner itu biasanya harus memakai peta kerja. Nah, ini adalah peta rencana tata guna lahan ya di sini dari yang Delta Mahakam tadi. Nah, kemudian ada masalah lingkungan dan tata ruang di industri batubara. Nah, kalau yang tadi minyak dan gas, yang sekarang yang saya tanya adalah bagaimana konflik tata guna lahan di kawasan industri batubara? Apa aja yang biasa kalian temukan? Oke, ada yang tahu konflik apa saja di batubara? Di industri batubara, sorry. Oke, Tipat, silakan Tipat. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama Tipat dengan NIM 043 dari kelas RD. Yang dari saya yang tahu itu kalau di kawasan industri batubara kan
polusi udaranya itu sangat tinggi ya Bu kalau untuk batu bara, soalnya dari pembakarannya juga. Nah, dan untuk yang paling sering dijumpai itu masalah wilayah permukiman yang biasa kan di wilayah penambang batu bara itu nggak boleh ada permukiman sama sekali gitu ya Bu, karena membahayakan. Nah, di sini banyak yang kayak permukiman-permukiman liar yang tumbuh di sekitar dari industri batu bara tersebut, karena itu udah apa namanya kayak ngeyel lah Bu, bisa dibilang dari warganya sendiri. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Tipat. Kemudian mungkin bisa saya tambahkan tadi adalah pencemaran dari lingkungannya ya akibat dari industri batu bara ya, seperti asapnya ya. Biasanya kan kalau batu bara diolah mengeluarkan asap, benar nggak? Benar Bu. Benar ya, itu biasanya terjadinya pencemaran udara di situ, di lokasi tersebut. Nah, ini yang sering terjadi konfliknya ketika asap itu ada mengenai permukiman. Biasanya masyarakat yang ada di permukiman tersebut biasa mendemo biasanya ya, merasakan adanya ketidaksesuaian nih gitu ya, adanya dampak yang sangat buruk ketika asap itu larinya ke daerah sekitar ya, permukiman. Biasanya gitu. Itu yang terjadi kalau konflik-konfliknya ya. Sebenarnya ketika kita mau melihat sebuah konflik guna lahan ini biasanya emang di lingkungan ya yang paling krusial ya. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi dari kehidupan masyarakat biasanya ya. Permukimannya pasti sangat mempengaruhi. Ya. Terima kasih Tipat. Kemudian, nah ini adalah contoh dari charging point ya. Ini yang menghemat bahan bakar. Jadi kalau misalnya dulu kan kita karena kita berbahas tentang minyak dan gas ya. Ini kan biasanya kita pakai BBM sekarang ya, bahan bakar ya. Sekarang kan sudah ada alternatif dalam penggunaan BBM secara terus-menerus kan akan mengakibatkan sumber daya alam itu berkurang ya, karena sumber daya alam minyak dan gas itu tidak terbarukan. Nah, jadi pemerintah itu menyarankan untuk kita memakai mobil listrik. Benar nggak? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah lihat mobil listrik? Sudah Bu. Iya kan, itu kan ramah terhadap lingkungan. Yang pertama tidak mengeluarkan asap kendaraan gitu ya. Kemudian dia tidak bising gitu ya. Kalau perhatikan mobil listrik itu kan tidak mengeluarkan suara sebenarnya ya. Nah itu adalah salah satu alternatif dalam mengelola bahan bakar yang kurang ini dengan permintaan yang sangat tinggi setiap tahunnya. Itu adalah salah satunya. Ya. Coba, dulu itu ada yang bertanya kepada Prof. Joko tuh, kakak tingkatnya. Kan Prof gitu ya, ada yang bertanya kakak tingkatnya gini, kan sekarang kan BBM itu sudah tergantikan oleh mobil listrik. Nah, kira-kira mobil listrik ini ramah tidak terhadap lingkungan, ramah tidak terhadap sumber daya yang digunakan. Nah, menurut kalian bagaimana? Listrik itu dari mana asalnya? Oke, Tipat silakan. Coba kita diskusi ya. Mungkin kalau menurut saya mobil itu menyelesaikan masalah lingkungan atau tidak itu tergantung dari pembangkit listrik di suatu wilayah tersebut. Kalau misalkan pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara, ya udah bohong, apa bedanya sama menggunakan bahan bakar minyak gitu. Tapi kalau memang listriknya itu menggunakan sumber daya alam yang ramah lingkungan, misalkan matahari atau gas alam, itu mungkin bisa jadi solusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan untuk mobil listrik tersebut. Jadi kesimpulannya itu mobil listrik tergantung listrik di wilayah tersebut pembangkitan menggunakan apa. Kalau menurut saya begitu Bu. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi ada lagi kayaknya ada suara selain Tipat. Ada? Ini dulu pernah ditanyakan sama Prof. Joko gitu. Kakak tingkatnya. Ya benar tuh tadi yang disebutkan oleh Tipat itu tergantung daerahnya. Kan kalau misalnya memakai batu bara apa sama aja kan sebenarnya ya. Itu tidak ramah lingkungan juga karena kan listrik itu biasanya dari batu bara, benar nggak? Yang kita pakai kan sekarang listriknya dari batu bara kan? Yang kita gunakan ya. Ya kan? Sebenarnya kalau di ITERA itu kan sebenarnya ada tuh apa yang di dekat GKU? Sorry, saya kok jadi lupa tuh.
PLTS ya. Nah, kalau kita memakai sumber energi seperti PLTS, kemungkinan itu bakal itu ramah terhadap lingkungan. Itu yang akan mengurangi penggantian pasok energi yang seperti dibilang Tipat tadi ya. Tapi kalau kita memakai batu bara, itu yang disampaikan Prof, mobil itu listrik itu kan dari batu bara yang kita gunakan. Nah, batu bara itu kan pencemaran juga kan sebenarnya ya. Nah, sebenarnya itu menjadi alternatif kalau kita menggunakan memang energi dari seperti tadi yang disebutkan oleh Tipat, matahari gitu ya. Nah, itu baru ramah terhadap lingkungan. Tapi kalau misalnya memakai batu bara sama saja sebenarnya alternatifnya itu jadinya tumpang tindih sebenarnya ya. Jadi harus benar-benar ketika membuat sebuah alternatif harus benar-benar kita memanfaatkan sebaik mungkin dan seefisien mungkin gitu. Ya, terima kasih Tipat. Oke, untuk materi kita hari ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya absen ya. Oke, ada yang perlu kita diskusikan? Ada atau tidak menarik materi hari ini? Menarik, Bu. Menarik ya. Karena kalau kita sebenarnya saya punya e-booknya ya, buku tentang mineral dan gas, ada berapa halaman. Nanti kalian silakan baca ya. Akan saya share gitu untuk bahan bacaan selama kita perkuliahan ini. Saya memakai e-book itu baik saya maupun Pak Aziz ya di kelas RARB ya. Nah, kalian boleh baca karena itu adalah pemahaman yang bagus untuk kalian nanti. Ketika kalian, siapa tahu nanti di kelas RC dan RD ini ada yang mau bekerja di industri pertambangan ya kan. Kita kan nggak ada yang tahu ya ininya. Ini minggu ke berapa? Sorry, minggu ke-13 ya. Saya absennya minggu 11 dulu ya. Minggu 13 nanti sesuai dengan ininya. Siapa tahu nanti ada yang ini yang mau kerja di industri pertambangan gitu ya, anak PWK. Jadi bermainnya tuh jangan di ini, jangan di Bapeda, di ATR ya, bosen lah gitu. Oke, udah kelihatan ya? Ini yang kelas RARB, sorry, RC dulu ya. Yang RD nanti. Bantu saya screenshot dan kirim ke grupnya ya. Jadi setelah habis ini saya ini. Sudah? Kelas RC? Ada yang bantu saya? Abdul? Iya, Bu, sudah di screenshot, Bu. Oh, sudah ya. Kemudian kelas RD. Sekarang tuh bahasanya RD atau R4 sih? Kalau dulu kan RA, RB, RC, RD ya. Kalau sekarang Ya, R4 ya. RC ya. Kok disiakat saya R4? Oke, ini yang RD ya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, saya mengingatkan ya sebelum saya ini sambil menunggu temannya ini. Untuk tugas sudah dikumpulkan? Sudah dikumpulkan tugas 2-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kayaknya Dela masih ngantuk banget ini, Ibu Mentari ini masih lebaran, suasana lebaran, tapi masih jam 8 itu harus on time gitu. Oke, karena kan kalau kita nggak on time, nanti siapa tahu Abi mau pergi ke rumah ceweknya. Ya Bim ya, hari ini kan hari Kamis ya Bim ya, masih suasana lebaran ya Bim. Mana tahu masih mau lebaran gitu ya. Nah, setelah ini kan kalian bisa mandi, bisa siap-siap mau pergi gitu ya, tapi kan sudah kuliah. Hari ini ada berapa perkuliahan hari ini? Apa cuma PGTL saja? Ada 2, Bu. Ada berapa? 2, Bu. Ada 2 ya? 2 lagi ya. Baru juga lebaran. Berarti lebarannya itu berapa? 5 hari ya? Sorry, seminggu ya liburnya ya? Kalian ya? Kalau terhitung ya, Bu, cuma seminggu. Seminggu ya. Umar sama Abim, sorry, siapa ya kemarin itu minggu yang, Bu hari ini ada perkuliahan tidak ya Bu ya? Gitu. Nanya.
Tanyakan dulu ke kelasnya, kata saya. Kalau mau, ayo kita kuliah. Saya mau aja kemarin kuliah kan, tapi takutnya ada yang sudah mudik ya. Kasihan kalau orang mau liburan. Oke, saya absen ya, kelas RC dulu. Yang saya panggil ada yang belum masuk siakat ya. Sultan hadir? Sabrina? Hadir, Bu. Alifa? Hadir, Bu. Alfian? Alfian? Nggak ada. Agung? Hadir, Ibu. Naura? Hadir, Bu. Putu? Putu hadir ya. Hadir, Bu. Berliando? Mana? Berliando Hadir, nggak Bu. hadir? Oh, hadir. Natasha? Hadir, Bu. Marwan? Hadir, Bu. Taskia? Hadir, Bu. Taskia hadir ya. Muhammad Fasah? Hadir, Bu. Sebentar. Muhammad Faras? Muhammad Faras nggak ada. Ayub? Ayub nggak hadir. Nak Samuel? Hadir, Bu. Selma? Selma nggak hadir. Muhammad Hadir, Fikri? Bu. Oh, Selma. Siapa nih yang hadir? Selma? Selma kok suaranya laki-laki? Atau Fikri tadi? Belum, Bu. Saya hadir. Pak Alex. Samuel hadir, Bu. Oke. Selma? Nggak hadir. Muhammad Fikri? Hadir, Bu. Muhammad Rehan? Muhammad Rehan? Nggak hadir. Adina? Hadir, Bu. Tapi Rehan itu Rehan beda lagi ya. Rehannya ada dua ya di kelas ini. Alivia? Ya ada dua ya. Alifian, sorry Alifian aja. Alivia? Hadir, Bu. Nadia? 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 Nggak hadir ya? Oke. Saya beralih ke RD. Ibu maaf Bu, tadi Rehannya Rehan siapa ya Bu? Soalnya Muhammad Rehan. Muhammad Rehan. saya sudah absen di pocket sih Bu tadi. Oh ya sudah. Ya nggak apa-apa kalau itu. Ini yang saya Muhammad Hafiz RD. Muhammad Hafiz hadir nggak? Bentar, Muhammad Hafiz nggak ada. Adinda? Adinda? Hadir, Bu. Oke, Azra? Hadir, Ibu. Hari Steven? Hari Steven? Nggak ada. Umar? Umar hadir tadi. Alsa? Hadir, Bu. Alsa hadir ya. Amirul Akbar? Hadir, Bu. Farah? Farah? Damai? Hadir, Bu. Bonavasius? Bonavasius? Nggak hadir. Ade? Hadir, Bu. Axel? Hadir Bu. Dela? Hadir, Bu. Dela hadir. Daniel? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Raihan. Nah ini Muhammad Raihan lagi.
Kok ada dua Iya, Bu. nih Mama Raihan? Oh, tadi Raihan, yang ini Raihan. Iya, Bu. Saya dari RD, Bu. Iya, RD ya. Muhammad Satrio. Hadir, Bu. Muhammad Satrio hadir. Selsa. Hadir, Bu. Koirunisa. Koirunisa nggak hadir. Heavy. Heavy nggak hadir. Fajar. Hadir, Bu. Hadir, Siapa Bu. nih? Siapa nih yang hadir? Heavy atau Koirunisa nih? Heavy hadir, Bu. Oke. Fajar. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nabila. Oke. Cynthia. Nggak hadir. Raditya. Nggak hadir. Aisyah. Hadir, Bu. Angela lagi. Angela. Nggak hadir. Nadia Vista. Hadir, Bu. Oke. Cynthia. Oke. Hadir ya. Oke. Absen sudah. Materi sudah. Ini kelas RCRD ini yang oke, koherensi hadir ya. Kelas RC yang RD ini yang pernah bermasalah sama saya itu ya? Yang di LSDA ya? Dia nggak tipat. Saya ingat Iya, tipat aja. benar, Bu. Iya kan? Yang waktu Betul. kalian pergi ke ini ya? Pergi apa tuh? Ke GOR itu ya? Iya, Bu. Dia nggak tipat. Dia kan tipat ini kayaknya. Saya Ya, ingat tipat, angkatan tipat. iya lagi latihan itu, Bu. Iya, yang apa tuh? Lagi acara ini ya? Angkatan ya? Iya, Ibu. Oke. Gimana LSDA-nya kemarin nilainya? Aman kalian ini? Alhamdulillah kalau saya aman, Bu. Oke, aman ya. Itu untung Ibu Marsista baik sekali itu. Sama Ibu Marsista sama Pak Andi juga kan itu kemarin perkuliahannya tuh. Iya, Bu. Iya kan? Ibu, Apa? mohon maaf, Bu. Iya. Untuk kelas RC tadi yang Nadia, yang itu Nadia yang mana ya, Bu? Soalnya RC ada 2 Nadia, Bu. Pokoknya kalau yang saya panggil aja, yang berarti yang satu lagi tadi udah ini, udah absen. Yang Baik, Bu. RC, Terima kasih, ya. Bu. Pokoknya yang saya ini aja tadi. Izin, Bu. Nadia mana nih? Nadia Asna yang nggak hadir nih. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, siapa tadi? Izin, Bu, perkenalkan nama saya Aris Iman dengan NIM 057 dari kelas RD, Bu. Tadi saya sempat jumping, Bu, jadi keluar masuk dari Zoom. Saya Haris Steven dari RD hadir, Bu. Kamu nggak bisa pocket ya, Hari? Nggak bisa pocket, Bu, karena ada menggunakan iOS. Itulah ya, kalian tuh pakai iOS. Nggak bisa nih. Ya udah, Hari Steven ya. Tadi saya udah panggil kamu loh. Iya, Bu, makanya dari tadi saya jumping karena kondisinya masih di kampung, Bu. Oke. Oke, untuk materi kita sudah saya absenin Hari. Oke, materi kita hari ini sudah selesai untuk sumber daya, untuk mineral dan batuan sudah 2 minggu. Kemudian untuk minggu depan itu mengenai tentang gempa bumi, ya. Jadi kalau kalian kita mengenai disaster, kemudian bahaya dan ancamannya bagaimana. Nah, itu yang akan kita diskusi atau kita perkuliahkan di minggu depan, ya. Sesuai dan jamnya dengan hari ini yang sama ya untuk waktunya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini sebelum Bu Mentari tutup? Ada? Kayaknya berat banget Fikri. Kenapa Fikri nggak dapat angpau apa kayak mana tuh? THR itu apa sudah habis itu dibelanjain? Berat banget kayaknya. Oke, ada lagi pertanyaan RCRD? Oke, cukup? Oke, sorry ya tadi ya saya keluar kayaknya jaringan karena di kampung saya ini cuaca lagi tidak mendukung.
ya, karena gempa itu kan ini saya di Sumatera Barat soalnya. Oke, terima kasih untuk kelas RCRD untuk minggu 11 ini, materi minggu 11 sudah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi setidaknya 1 sampai mudah-mudahan 29 slide itu masuk ya. Tapi setidaknya ada yang masuk ilmunya di kalian gitu ya. Oke, saya tutup untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu.